Perkenalkan, nama saya Novel Danianto, NIM B100220008. Di sini saya akan mempresentasikan strategi bisnis startup teknologi implementasi Lean Startup. Yang pertama, di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, perusahaan rintisan teknologi seringkali dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian, pasar dan risiko kegagalan yang tinggi. Setelah satu pendekatan yang telah terbukti ampuh untuk menangani masalah ini adalah Lean Startup. Konsep ini yang dikenalkan oleh Eric Ries dalam karya The Lean Startup 2011, menekankan metode iteratif dan berbasis data untuk mengembangkan produk yang benar-benar memahami kebutuhan konsumen. Tulisan ini akan menguraikan pengertian Lean Startup secara mendalam. Strategi Lean Startup. Lean Startup merupakan metodologi pengolahan bisnis yang dirancang khusus untuk perusahaan rintisan dengan tujuan meminimalkan risiko kegagalan melalui pembuatan produk minuman yang dapat digunakan seperti minimum viable product atau MVP, dan pengujian asumsi melalui eksperimen berulang. Esensi dari pendekatan ini adalah siklus pengukur pelajar, build, measure, learn, di mana perusahaan rintisan lebih menitik beratkan pada pembelajaran cepat pada rencana jangka panjang yang kaku. Strategi ini mengadaptasi prinsip-prinsip Lean Manufacturing dari Toyota yang menekankan efisiensi dan penghapusan pemborosan ke dalam dunia bisnis digital. Dalam lingkup perusahaan rintisan teknologi, Lean Startup membantu mengatasi masalah umum seperti pengembangan produk yang tidak cocok dengan pasar atau pemborosan anggaran pada fitur yang telah esensial. Sebagai contoh, alih-alih membangun aplikasi lengkap selama berbulan-bulan, perubahan rintisan dapat meluncurkan variasi sederhana untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal. Untuk penjelasan tentang 5W1H, apa sebenarnya Lean Startup? Lean Startup adalah pendekatan bisnis yang memanfaatkan eksperimen ilmiah untuk mengembangkan produk dan model bisnis. Komponen utamanya mencakup MVP, pivot, perubahan arah berdasarkan data, dan validating learning, pembelajaran yang terverifikasi. Pendekatan ini berasal dari model bisnis konvensional yang mengandalkan rencana bisnis yang statis. Mengapa pendekatan ini diterapkan? Pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi resiko dari lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perusahaan rintisan teknologi sering gagal akibat asumsi yang keliru tentang pasar. Di startup kemungkinan penguji hipotesis dengan cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Misalnya, mengapa Airbnb sukses? Mereka menerapkan Lean Startup dengan meluncurkan MVP sederhana dan melakukan iterasi berdasarkan umpan balik, menghindari pemborosan pada ide yang salah arah. Siapa yang menerapkan strategi ini? Strategi ini cocok untuk menjadi perusahaan rintisan, tim pengembang atau investor yang meminimalkan risiko. Siapa saja yang terlibat dalam ekosistem startup teknologi seperti perusahaan muda di Silicon Valley, perusahaan rintisan seperti Uber dan Dropbox telah mengadopsi prinsip ini. Bahkan perusahaan besar seperti Google menggunakan variasi lain Lean untuk inovasi internal. Kapan strategi ini diterapkan? Strategi ini paling ampuh diterapkan pada tahap awal perusahaan rintisan, yaitu ketika ide masih berupa hipotesis. Kapan tepatnya? Segera setelah validasi ide awal, biasanya dalam 3-6 bulan pertama operasi. Namun, pendekatan ini juga dapat diterapkan pada fase pertumbuhan untuk menguji fitur baru atau ekspansi pasar. Di mana strategi ini diterapkan? Pendekatan ini diterapkan secara global, khususnya di pusat inovasi teknologi seperti Silicon Valley di Amerika Serikat, Bangalore, India, mana saja ada akses ke teknologi digital dan pasar dinamis. Lean Startup dapat berjalan sebagai contoh. Di Indonesia, perusahaan rintisan seperti Gojek telah mengadopsi prinsip ini untuk mengembangkan layanan ride hailing. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi ini? Cara mengimplementasikannya melibatkan langkah berikut: identifikasi hipotesis bisnis, bangun MVP, ukur hasil melalui metrik seperti biaya akuisisi pelanggan, belajar data, melakukan pivot jika diperlukan. Bagaimana praktisnya? Keunggulan dari Lean Startup ini
Efisiensi sumber daya, mengurangi pemborosan dengan fokus pada MVP sehingga perusahaan rintisan dapat beroperasi dengan anggaran terbatas. Yang kedua, responsif terhadap pasar, kemungkinan adaptasi cepat berdasarkan data real time, mengingatkan peluang keberhasilan. Yang ketiga, mendorong inovasi, mendorong eksperimen yang dapat menghasilkan ide kreatif yang tak terduga. Yang keempat, mengurangi risiko kegagalan dengan validasi dini. Perusahaan rintisan dapat menghindari investasi besar pada produk yang gagal. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari Lean Startup ini, kurangnya fokus jangka panjang. Pendekatan ini lebih sesuai untuk jangka pendek, sehingga bisa mengabaikan perencanaan strategis jangka panjang. Yang kedua, ketergantungan pada data. Jika data tidak akurat atau sampel kecil, keputusan bisa salah. Yang ketiga, tekanan pada tim. Proses iterasi cepat dapat menyebabkan kelelahan pada tim kecil. Yang keempat, tidak cocok untuk semua industri. Industri yang membutuhkan regulasi ketat, misalnya farmasi, mungkin kurang sesuai dengan pendekatan ini. Tingkat efektivitas strategi Lean Startup dalam situasi tertentu. Beberapa efektif Lean Startup, efektivitasnya tergantung pada konteks dalam situasi booming teknologi seperti era .com atau saat ini dengan AI dan blockchain. Strategi ini sangat efektif karena kemungkinan perusahaan rintisan beradaptasi dengan perubahan cepat. Dari CP Insights menunjukkan bahwa 7% perusahaan rintisan gagal karena kurangnya kecocokan produk pasar, dan Lean Startup mengurangi risiko ini hingga 0% melalui literasi dini. Namun, efektivitasnya menurun dalam situasi resesi ekonomi di mana sumber daya terbatas membuat eksperimen sulit dilakukan. Kajian dari Harvard Business Review 2001 menunjukkan bahwa Lean Startup berhasil di 60% kasus perusahaan rintisan teknologi, terutama jika diterapkan pada tahap pendanaan awal. Untuk situasi tertentu seperti peluncuran produk baru, strategi ini bisa meningkatkan keberhasilan hingga 80% dengan mengurangi waktu ke pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Lean Startup, solusi praktis untuk manajemen startup yang berkelanjutan. Lean Startup merupakan teknologi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam manajemen startup dengan mengutamakan eksperimen yang valid dan literasi yang cepat. Model ini kemungkinan perusahaan dapat beradaptasi dengan dinamika pasar yang cepat. Implementasi yang tepat dan disiplin dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.